Kembali lagi di Hot Room, Pak Junarto. Pintu dari kendaraan dari Pak Anies belum ada. Kendaraan dari Mas Ganjar juga belum ada. Ada. Hah? Ada. PDIP. Emang pintunya udah dibuka? Oke, hampir dibuka katanya. Oke. Pintu udah setengah dibuka lah. Bagaimana pendapat Bapak dikaitkan dengan presidensial threshold? Kayak sudah ada kendaraannya. Sudah ada, tinggal nambah satu lagi, tinggal nambah. Ya. Belum cukup. Ya makanya kaitannya dengan presidensial threshold, terutama calon-calon yang kendaraannya pun belum ada. Analisa Bapak gimana? Apa yang akan terjadi? Ini PR besar ya, Bang Ya. Hotman. Tadi Bung Fahri sudah mengatakan, perdebatannya klasik tapi nggak selesai-selesai. Tapi kan nggak mungkin berubah lagi itu kan sampai Saat ini tidak mungkin berubah lagi. Ya. Jadi mau tidak mau rakyat itu terpaksa nanti hanya boleh memilih hasil home pimpanya para elit. Kira-kira Ya, begitu kan. benar. Jadi yang barang tersisa dari home pimpa para elit mau tidak mau kita pilih itu atau menjadi golput gitu kan. Ini tentu saja jadi PR besar untuk perubahan sistem ke depan. Saya sepakat. Sistem yang paling penting dijaga dalam sistem presidensial itu adalah istilah divided government. Tidak boleh pemimpin terbaik yang menjadi pemimpin kepala negara dan kepala pemerintahan itu kemudian didegradasi oleh kekuatan parpol semata. Itu parlementer. Jatah partai pemenang otomatis menjadi kepala eksekutif. Jadi sudah ada salah kaprah. Kenapa sih terjadi seperti itu? Simple, ya karena memang ada sekelompok elit, bangsawan politik merasa pemilik bangsa ini, Ya. yang merasa jatahnya masih menjadi milik saya untuk menentukan masa depan negeri. Itu yang terjadi kemudian dengan letupan-letupan yang dilakukan oleh Laude Bashir, Emmanuel Ebenezer terkait dengan kita juga pengen bersuara, kita juga pengen punya andil walaupun ada keterbatasan di situ. Jadi yang terjadi adalah teman-teman ini teriak-teriak ngasih tahu partai-partai, ada yang survei-surveinya tinggi. Kalau Anda semua ini seenak-enaknya home pimpa melahirkan orang-orang di luar ini, partai Anda mungkin kalah dan bukan tidak mungkin konstituen akan meninggalkan istilahnya aku lah calon kaderku lah yang cocok gitu kan? Anda. Betul. Oke. Bapak gimana? Ya, saya sebenarnya mau melanjutkan itu juga. Jadi kadang-kadang yang menyebalkan dari nama-nama putra-putri terbaik bangsa yang muncul ini adalah, yang menyebalkan adalah bahwa nanti faktanya mereka nggak pernah digali gitu. Ya. Hanya menjadi pajangan aja. Kenapa? Karena nanti yang diambil cuma 2 orang. Ya. Itu pun 2 orang itu nggak jelas juga. Kadang-kadang capresnya masuk ke ruangan berdua, saya bilang ini aja katanya gitu. Nggak ada mekanismenya. Nah, Ini curhat 2019 kayaknya. dan sebelum-sebelumnya juga begitu. Dan ke depan juga akan begitu. Jadi kenapa kita tidak menyiapkan satu mekanisme yang memungkinkan semua orang masuk gelanggang dulu. Bertarung dulu di gelanggang itu, semua ide dieksplorasi, seluruh pertanyaan rakyat dijawab di situ, keliling dia dari Sabang sampai Merauke, baru kemudian pada putaran selanjutnya baru ada seleksi yang lebih simpel. Tapi itu kan terlalu idealis. Ya harus begitu karena konstitusi juga maunya begitu. Ya. Sebenarnya kita kalau bicara konstitusi, kita menghendaki adanya 2 tingkatan pertarungan. Biar semua orang masuk pada putaran pertama, yang kedua nanti baru 2 orang. Kalau ternyata 2 orang itu ternyata dari Aceh dan Papua, maka calon presiden kita ke depan akan dari Aceh dan Papua. Tidak harus dari Pulau Jawa, tidak harus dari suku Sunda. Ibu Titik gimana? Ibu Titik gimana? Yang pertama, kalau kita ingin politik yang lebih baik, saya setuju ya tadi dengan Bang Fahri Hamzah. Maka ruangnya harus dibikin inklusif, aksesnya harus dibikin luas. Karena Indonesia ini 270 juta lebih populasinya, tidak mungkin pilihan politiknya dilimitasi pada itu-itu saja. Ya. Kita terkenal beragam suku, agama, dan lain sebagainya. Tapi anomalinya giliran pencalonan presiden hanya diidentifikasi pada 2 kelompok besar. Ya. Nah, keragaman itu yang harus diwadahi. Kami pergi ke Mahkamah Konstitusi, minta ambang batas pencalonan presiden dihapuskan. Kita punya 10 calon, kenapa enggak? 10 calon dibandingkan ratusan juta populasi, sedikit jumlahnya. Jadi menurut Ibu mekanisme presidensial threshold itu sebaiknya bagaimana? Dihapuskan. Semua peserta pemilu partai politik boleh mengusung calon. Nah, kalau itu dihapuskan yang rugi partai mana? tidak ada yang rugi. Ya, tentu Partai yang besar, menengah, kecil, utung semua. Tapi kan, oh ya, Bah. Betul. Tapi kan yang sekarang ini kan yang sudah menguasai 22%,
saingannya nggak ada gitu loh. Yang Mana mau rugi, dia? ya. Yang rugi jelas, yang rugi yang punya akses lebih besar karena dia Benar. ingin mempertahankan. Ya. Tapi yang lebih rugi lagi siapa? Bangsa Indonesia. Dan untuk berubah itu harus berubah undang-undang. Harus berubah undang-undang. Apa itu mungkin? Sebenarnya mungkin Bang, pemilunya masih lama kan, masih 2024. Yang nggak mau adalah orang yang sudah memenuhi syarat 22%. Saya Ngapain mau dia bilang berubah? gini Bang Hotman jadi lawyer saya, tapi saya udah takut sama tarifnya nih Bang. Kita berjuang sama-sama Bang, ke MK dan ke DPR. Oke Pak Paman, ini gimana ini? Presidensial threshold ini, gimana? Harus dirubah atau gimana? Atau pasrah aja? Iya, kalau PKB jelas punya sikap bahwa sebuah pemilihan yang inklusif itu menjadi sangat penting sebenarnya. Ya. Tetapi mekanisme yang hari ini berlangsung lebih baik sebenarnya mengacu kepada tingkat visi misi, kredibilitas, program yang akan dibawa oleh sang Ya calon pertanyaannya, presiden. apakah seperti kata Ibu Titi itu harus dihapus presidensial threshold? Yes or no? Sekali lagi di parlemen itu yang ada adalah kesepakatan. Jadi kita nunggu kesepakatan partai-partai, apakah kita memilih kembali tanpa ambang batas atau kita pakai ambang batas Apakah itu atau mungkin? diturunkan ambang batasnya tidak 20% seperti sekarang atau 25% kursi. Nah itu tinggal bagaimana nanti parlemen ini melakukan kesepakatan dengan partai-partai. yang Oke, ada. terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Laude. Biaya operasional saudara sebagai relawan dari Pak Anies berapa banyak? Berapa duit? Tidak ada dari Pak Anies, Ah, semua jangan murni gitu. dari saya. Serius, bersumpah pun bisa. Biaya deklarasi itu sangat murah, sewa ruangan hanya 2 juta. Oh begitu? Iya. Nyewa sound, Tapi juga sebelum sangat Anda terbatas. deklarasi, sowan dulu dong ke Pak Anies. enggak, sama sekali enggak. Kenapa saya enggak sowan kepada Pak Anies? Saya takut dilarang. Oh begitu? Iya. Oke. Sementara saya mau beliau kita deklarasi. Boleh tahu nggak? Kan nanti kan masih menunggu dipinang oleh partai. Siap. Kira-kira waktu kalau biasanya kan yang meminang yang ngasih duit. Kalau Pak Anies sudah siapkan duit nggak pada saat dipinang nanti untuk partai berapa duit kira-kira? Pak Anies yang budgetnya? harus ditanya. Hah? Pak Anies yang harus Nggak ada ditanya. saran dari kalian. Oh enggak. Kami, Biasanya yang kami Anda tahu- tidak berinteraksi dengan ya, Pak Anies. Pak Fahri ya biasanya Pak Fahri biasanya. Atau Bang Fahri lah. Biasanya kalau seorang mau dipinang, ya berapa miliar harus disiapkan kepada partai tersebut. Ya itulah nanti yang membuat kegalauan baru. Ya. Karena nanti siapa yang uangnya lebih banyak, tiketnya lebih besar, dia yang terpilih. Dari yang Bapak ketahui selama ini dari jam terbang Bapak, berapa ratus miliar budgetnya untuk per calon presiden? Itu bisa triliunan. Triliunan. Bisa triliunan. Yang pernah terjadi berapa duit Pak? Saya nggak tahu persisnya ya. Ya. Tapi kan kita tahu ini kan sebagai orang politik kan. Ya, Jangankan kalau di DKI ini, kalau gubernur aja itu udah bicara ratusan miliar. ratusan miliar Iya. dikasih ke siapa? Ke partai. Ya itulah yang selama ini sandiwara dan drama nggak pernah mau dibuka. Ini kan harusnya dibuka dari awal. Masa kita mentransaksikan calon itu dengan seperti kita beli ayam gitu loh. Kan harusnya itu transaksinya di ruang publik. Itu sebabnya perlebar itu calonnya supaya orang tidak harus beli untuk berkompetisi, calonnya sedikit sehingga bayarnya banyak. Oke, Kalau banyak kan nggak perlu bayar. oke. Karena partai politik berharap dengan mencalonkan orang itu partainya akan besar. Terima kasih Pak Ganjar. Ongkosnya. Ganjar Mania, Anda mengharapkan apa dari perjuangan Anda ini? Perjuangan ini. Jokowi Mania, Ganjar Mania, apa yang Anda harapkan? Pertama, kita bicara tentang masa depan bangsa ini. Karena kalau kita bicara hal yang pragmatis, persis apa yang disampaikan Bung Fahri Hamzah itu, akhirnya kita akan menjadi bangsa yang mundur. Yang kita mau setiap pemimpin ke depan nanti memiliki gagasan dan bisa memberi jawaban-jawaban persoalan yang selama ini Dana terjadi. operasional Bapak berapa banyak untuk menggolkan Pak Ganjar? Kalau pertama ditanya operasional, ya jawabannya apa? Orang murah kok, nggak mahal. Kayak tadi kalau Bung Laude bilang cuma 2 juta. Kalau kita gratis rumah saya sendiri jadiin markas. Pertama itu, kedua kebetulan saya ada punya adik-adikan dulu waktu kuliah, kemudian mereka jadi kerja di media, tinggal saya hubungin, nggak susah. Jadi nanti yang Bapak dapat dari deklarasinya apa imbalannya? Nggak pernah mendapatkan apapun. Atau mengharap jadi presiden Anda menjadi apa? Mengharap jadi presiden itu sebuah pilihan yang paling indah Ya. kalau kita menjadi anak bangsa yang punya semangat untuk perubahan. Tapi karena saya sadar diri saya bukan Jawa, saya tidak memiliki partai,
Ya nggak mungkin untuk melakukan hal itu. Yang paling Anda mungkin, tahu untuk siap-siap dipinang kan kan harus menyiapkan uang yang sangat besar untuk partai yang minang. Anda tahu untuk Pak Ganjar kira-kira budgetnya berapa? pertama saya tidak bisa menjawab itu, Kan dan tadi kedua Pak saya Fahri tidak bilang tahu. bisa triliunan. Bung Fahri kan kebetulan masuk dalam ruang itu, jadi beliau sedikit tahu mungkin ya. Kalau saya kan tidak tahu. Masuk dalam ruang atau dia Kita ikut kan pelaku, pemain ikut dia pinggiran, pelaku? bukan pemain Pernah dia ikut tengah. pelaku gitu. Kita ini pemain pinggiran bukan pemain tengah. Kalau Bung Fahri pernah menjadi pemain tengah, jadi Oh. tahu semua kwitansi yang di atas meja. Nah, kita nggak pernah lihat. Tapi Anda realistik nggak untuk mengatakan tidak ada dana dari calon-calon capres ini pada saat dipinang oleh partai? Anda realistik nggak menjawab tidak ada atau memang nggak ada triliunan? Kalau itu gini, ya saya nggak tahu ya. Hari ini kan trennya ada semacam perubahan lah ya. Perubahannya itu hari ini trennya kan kepala daerah. Kalau kemarin kan iya mungkin ya. Setiap calon, jangankan calon presiden, calon gubernur bupati aja ada maharnya. Oke. Itu. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Hot Room.